about being here today. Still not real sure of what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. But you see in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I could marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry your princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. No, we've got most of all else done so far. So bring on for better or worse, until death do us part. There's no doubt in my mind, it's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Oh, I'm gonna marry your princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life, and give her the best of me till the day that I die. Mauliate matuhan ni pasa rohana mi tuho ni balgan ni holong roham di kami. Tuhan diboto hodo sadari rencana nami nama jalo dan berkatan buru nami do tela nami sian nakusomi di gereja GKI Suni. Kau matok tungani kami sian awal persetongan satu terakhir anon. Kau mana mengalihot dame na sumurung sabui terlaksana ulun nami bagasa sadarion. Tuhan kami di bagasa dosa dohami roh wadu pamungalani marpamungati maruhama mereka kami jual makor dosa Tuhan asang dia terjauh kami akka pasu-pasu yang eksilon kami sisa studi akka dosa nami Tuhan pasti rohamu lui bagi jual nami marhiti anakmu Yesus Kristus yoko kami. Amin. Amin. Amen. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. In the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again.
again. Will you come to me on a summer breeze? Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to love, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Nah, I believe in you. You are the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think that I care for you, when you know deep inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in in a world, breaking us and down. it's breaking us down. Gotta let us be. We belong. Oh, we belong now. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me that you need to show. How deep is your love? Is your Now I really need to learn, 'cause we're living in a world, breaking us down. and it's breaking us down. Oh, just let us be. We belong to you. Ooh, Is your love? How deep is your love? oh, I really need to learn. 'Cause we're living in a world We're of living in a world, breaking us down. and it's breaking us down. Come on and let us be. We belong to you and me.
Udah siap ya? Siap. Siap. Ya, sini adalah hal yang sangat bersejarah tentunya ya. Jadi kalau kita lihat dari keluarga pihak laki-laki dan perempuan juga ya, bersatu sampai selamanya. Dan saya juga diberkati oleh Pak Nur di sini. Tahun berapa? 88 ya? 88. Pertama dulu sekali. dua Pak Nuran juga yang Baru pindah. ya, dan biasanya kalau Pak Nuran diberkati bagus. Amin ya. Baik, tadi kemarin kita sudah mengecek administrasi ya, cuman sekarang saya ulangi saja sebagai satu hal yang normatif saja. Jadi di sini akta peneguhan pernikahan. Nomor 492 garing DKI garing NS garing 9 tahun 2024 tanggal 10 September nggak salah ya? 14 sih. Oh, skepnya 10 September 2024. Pejabat pelaksana ataupun pelayan yang melayani adalah Pendeta Nuran Adi Suyanto SPH sebagai Pendeta Jumat Emeritus tempat ini ya. Alamat Jalan Bunga Trompet 3 nomor 138 Padang Bulan. Benar Pak? Benar. DKI Sumut Medan. Hari penanggalan peneguhan hari ini Sabtu 14 September 2024. Peneguhan dilayankan pada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantin laki-laki nama Suciwo Satrio Triyono, ya. Medan tanggal 7 Mei 1997. Berarti masih Gen Z. Gen Z ya kan? Masih Gen Z ya, tahun 2045 bisa Kapolri ya Pak. Amin. Bekerja Kapolri. Oke, amin. Bekerja Kapolri. Belum nikah, alamat Villa Medan Mas Villa Melati Mas Blok Vista 18 nomor 2 Serpong ya, Tangerang Selatan. Anggota Jemaat GKI Villa Melati Mas. Pengantin perempuan nama Bibi Silombing. Tempat tanggal lahir Goting Ponga 28 Desember 1997, sama-sama Gen Z. Pekerjaan pegawai BUMD, belum pernah menikah. Alamat Goting Desa Bahal Batu 2, Kecamatan Siborong. Anggota Jemaat AKBP Goting. Nah ya, orang tua ataupun wali kedua pengantin. Orang tua laki-laki nama Bapak Bambang Sigit Priyono. Tempat tanggal lahir Solo 10 Maret 1965. Pekerjaan pensiunan Polri. Nama Ibu Sofiana Purba. Sofiani Purba. Tempat tanggal lahir Tarutung 11 Agustus 1970. Ibu rumah tangga, alamat sama, Villa Melati Mas Blok Vista 18 nomor 2. Anggota Jemaat GKI Villa Melati Mas. Orang tua ataupun wali pengantin perempuan, nama Bapak Berani Sioping. Ya. Oh. Tempat tanggal lahir Goting 15 Mei 1961. Pekerjaan petani pekebun. Nama Ibu Rindu Simanjuntak, Goting 20 Oktober 1960. Pekerjaan sama petani. Alamat Goting Desa Bahal Batu 2, Kecamatan Siborong. Anggota Jemaat AKBP Goting. Ikrar pernikahan. Pernikahan ini adalah kehendak bersama. Betul ya? Dan mendapat restu dari kedua pihak orang tua. Benar Pak ya? Harta warisan dan harta yang diperoleh sesudah pernikahan akan menjadi hak bersama. Setelah nanti ditabiskan Pak Pendeta, harta yang setelah itu atau bersama ya, Nggak sendiri-sendiri Pak. Para saksi dari pihak pengantin laki-laki Ricky Lasmono Margeta Barus, Medan 19 Mei 1979. Pekerjaan Polri, alamat Pertahanan Dusun Anam, Pakumbak. Anggota Jemaat Stasi Santa Teresia Si Gara-Gara ya. Iya. Di Bora-Bora ya. Si Gara-Gara, Patumbak Paroki Delitua. Dari pihak pengantin perempuan, Bapak Gumoklas S. Yombing.
Tempat tanggal lahir Doting 27 November 1981, pekerjaan PNS, alamat Doting Desa Bahabat Jumlah, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, anggota jemaat AKBP Doting. Udah benar ya? Baik, untuk itu silakan lakukan penandatanganan. Pertama, pada penanti laki-laki. Ya, silakan Om. Silakan Bang. Dilanjutkan dengan Vivi. Kemudian Kurang tua. Iya, iya. iya, betul. Saksinya di bawah dan di bawah. Iya. Ya. Tapi orang tua Pak Om, ini ya. yang biasa nanti yang depan amplop sendiri ya. Iya, iya. Nah, Pak apa? Saksi. Ya. Saksi. Terakhir Pak Murad. Saksi. Bapa surgawi Allah kami yang baik, yang kami sapa, kami kenal dalam Kristus Yesus Tuhan. Sungguh ini adalah hari yang bersejarah, hari yang berbahagia, sebab Tuhan akan mempersatukan dua anak manusia ini, Mas Sujiwo dan anak kami Vivi, boleh bersatu, boleh membina satu rumah tangga ilahi, di mana kami bersama-sama boleh menyaksikan bersatunya dua keluarga ini, sehingga di kemudian hari keluarga ini juga boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa juga kepada Bapak Pendeta Emeritus Murad Adi Suyatno yang akan Tuhan pakai sebagai alat untuk memberkati mereka, mempersatukan mereka. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berotoritas, sehingga sungguh apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan boleh terjadi pada keluarga besar ini, khususnya pada kedua anak kami. Kami akan memulai ibadah pernikahan ini Bapa, ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas acara ini. Amin. Amin. Mari silakan dari sebelah kanan. Selamat datang kepada keluarga dua belah pihak mempelai, keluarga besar Biono dan juga keluarga besar Siombing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap acara yang akan berlangsung di gereja ini dan juga acara yang akan dilangsungkan nanti di resepsi. Peneguhan dan pemberkatan nikah tanggal Sabtu 14 September 2024 akan diberikan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada Saudara Sujiwo Satrio Tiono dengan Saudari Vivi Siombing yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Murad Adi Suyatno SDA dengan Imam Bapak Penatua Gereja Ketaren. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuki prosesi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pada hari ini Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sumut Medan serta kita semua berkumpul di GKI Sumut Medan ini dalam keadaan sukacita untuk menjadi saksi dan mendoakan sepasang kekasih Saudara Sujiwo Satrio Priyono dengan Saudari Vivi Siombing yang akan mengucapkan ikrar maupun janji setia mereka di hadapan Tuhan Allah Bapa dan jemaatnya melalui ibadat peneguhan dan pemberkatan nikah bersama-sama mempelai berdua yang berbahagia serta seluruh anggota keluarga datang menghadap Tuhan Allah memohon berkat-Nya. Dengan rasa syukur kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri sambil menyaksikan mempelai berdua memasuki ruangan ibadat. Saudari Vivi Siombing untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Dengan tetap berdiri, marilah kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan 3. Allah hadir bagi kita.
menghabiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan menyatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Coba dipersilakan duduk kembali. Shalom untuk kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang dituliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 ditambah ayat 11. Kita akan nyatakan secara bersahutan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, kita juga saling mengasihi. Amin. Mari kembali kita angkat pujian bersama dari kidung pujian pelengkap kidung jemaat 198. Di hatiku, ya Yesus. Mendengarkan pemberitaan tentang firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-22 sampai 24 yang berbunyi demikian.
Kejadian pasal 2 ayat 22 sampai 24. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ulangi sekali lagi pada ayat ke-24 dengan merubah demikian. Sebab itu seorang perempuan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya bagi mempelai berdua, secara sederhana tentu kita akan coba memahami bagaimana bertemunya seorang pribadi laki-laki yang dalam hal ini, dalam kesempatan hari ini adalah Saudara Sujiwo Satrio Priyono, dan juga pasangan yang Tuhan telah nyatakan bagi seorang Sujiwo adalah Mbak Vivi Boruhombing ini. Kalau kami boleh tahu, kira-kira berapa tahun pacaran ini? 1 tahun setengah. Ya, itu juga sudah jadi modal. Sudah mengikuti katekisasi pranikah, bimbingan pernikahan di jemaat di GKI di Jakarta, dan sekarang saatnya saudara berdua hendak dipersatukan, diteguhkan, diberkati oleh Tuhan menjadi suatu pasangan suami istri. Nah, hal yang sangat indah, itulah keistimewaan dari kita orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus. Karena nanti juga akan ditekankan dalam sebelum peneguhan dan pemberkatan nikah nanti adalah apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali karena kematian. Itu memang hal yang menjadi hal pokok dalam kehidupan yang disebut dengan keluarga. Keluarga yang terdiri dari suami istri, dan ketika memang Tuhan berkenan memberikan keturunan maupun anak, maka itulah yang disebut dengan keluarga yang sungguh-sungguh harus dimengerti sebagai sarana, sebagai alat bagi Tuhan, di mana melalui keluarga ini sesungguhnya sesuai dengan perintah agung Tuhan Yesus Kristus, kitalah yang sebagai ujung tombak di tengah kehidupan berhadapan dengan keluarga orang yang terutama belum mengenal, belum menerima, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Artinya, sebagaimana juga sejak pribadi seorang Adam yang diciptakan dari yang namanya Adamah, dalam bahasa Ibrani Adamah itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia istilahnya adalah debu tanah.
Jadi kalau ketika umat manusia diciptakan dari debu tanah yang memang tadinya tanpa arti apa-apa, tapi ketika dia dibentuk sedemikian rupa, dihembuskanlah pada tanah itu yang sudah dibentuk sedemikian rupa, dihembuskan nefes. Dari bahasa Ibrani nefes itu diterjemahkan dengan nafas maupun nyawa. Begitu dihembuskan kepada Adamah ini, maka kemudian terbentuklah apa yang disebut dengan manusia. Nah, dari manusia pertama yang bernama Adam ini, maka Tuhan sebagaimana sudah saya bacakan tadi ayat 22 Kejadian pasal 2 ini menekankan bahwa Tuhan berkehendak teman yang memang pantas untuk menyertai Adam itu bukan diambil lagi dari debu tanah, dari Adamah lagi, tapi justru diambil dari tulang rusuk. Karena dari keberadaan suami istri itu memang jangan sampai pernah kita lupakan, terutama keluarga-keluarga yang sudah lama, yang sudah beranak bercucu, akan mungkin ada juga yang sampai bercicit. Semuanya ini adalah bentuk bagaimana umat manusia ini harus menyatakan tentang diri sang penciptanya, sang pemeliharanya, sang pemilik atas hidup dan mati kita. Nah, ketika kita juga sudah tahu bahwa Adam, kalau kita baca di ayat 18 Kejadian 2 itu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang serupa dengan dia, dalam arti sepadan itu sama-sama untuk mengemban tugas bagaimana suami istri, pasangan suami istri itu harus benar-benar menuruti perintah apa yang telah menciptakan dirinya. Artinya pasangan suami istri itu haruslah menjadi pelaku dari apa yang menjadi kehendak sang pencipta. Tidak boleh melakukan segala sesuatu itu menurut kehendaknya sendiri. Itulah yang tadi sudah saya ungkapkan, bagaimana Tuhan Yesus dalam perintah agungnya itu, ketika kita kenal semua dengan istilah The Great Command, suatu perintah agung dari Tuhan Yesus sebagaimana yang dituliskan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dinyatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Inilah yang harus betul-betul kita pahami misi dari kehidupan sebagai keluarga Kristen. Sebagai keluarga, kalau di Hatta Toba dikatakan sebagai keluarga halak naporsea tutuhan debata. Itu yang memang menjadi tugas tanggung jawab kita, misi kita di dalam hidup ini. Itu jangan pernah kita lupakan. Kalau itu kita lupakan hanya untuk mengurusi bagi diri kita sendiri, maka kita akan tersandung dengan hal-hal yang sifatnya menyangkut portibi atau keduniawian atau perdagingan atau hal-hal yang sifatnya kedagingan belaka. Itu sangat membahayakan jika kita tidak laksanakan tugas tanggung jawab ini. Jadi oleh karena sudah dipersatukan dan sudah ada statement dari seorang manusia bernama Adam, manusia pertama, ketika itu memang belum jatuh ke dalam dosa, apa statementnya? Ini kembali mari kita segarkan bagi keluarga-keluarga yang sudah lama, termasuk keluarga saya sendiri. Apa yang dikatakan oleh manusia pertama ini jelas. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku.
ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi karena perempuan itu diambil dari laki-laki, dari tulangnya laki-laki pertama di dunia Adam, dari dagingnya laki-laki pertama di dunia si Adam itu, maka sebenarnya penyatuan ini bukanlah penyatuan yang asing bagi pasangan suami istri. Mari hayatilah bahwa Mas Sujiwo maupun juga Mbak Vivi ketika nanti sudah menjadi pasangan suami istri, itu bisa digambarkan seperti apa yang memang terjadi pada semua pasangan-pasangan yang sudah ada. Ada semacam simbol yang bisa kita lihat pada jari-jari kita ini. Saya mau menyebutkan kalau jari pertama kita adalah jempol. Jempol ini bisa digambarkan sebagai orang tua. Lalu orang tua yang punya anak-anak termasuk kita pada pasangan suami istri ini juga nanti harus dihayati, ini adalah saudara-saudara kita. Nah, sedangkan jari tengah itu adalah pribadi kita masing-masing, baik suami atau istri, kita sebagai laki-laki atau perempuan. Dan jari manis ini dilambangkan kepada orang yang dipersatukan Tuhan. Dan kelingking itu adalah anak-anak dari lingkungan keluarga. Jadi kalau dipasangkan seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dipasangkan yang artinya pribadi kita itu di tengah, itu digandengkan seperti ini, maka sebagaimana orang tua ini bisa memang harus meninggalkan kita. Pada waktunya kita akan berpisah dengan orang tua kita sebagai pasangan suami istri. Lalu saudara-saudara kita juga ini bisa berpisah dengan kita, yang memang pada akhirnya kematian yang bisa memisahkan. Lalu yang di tengah memang ya diri kita sendiri yang menyatu. Lalu anak-anak juga di jari kelingking ini bisa berpisah dengan kita pada saatnya, ya seperti kami sekarang punya punya anak 2, lalu mereka sudah punya anak masing-masing, cucu saya sudah 5 seperti itu. Lalu memang yang akhirnya kita dapati bahwa anak-anak ini semua juga akan berpisah dengan kita, punya keluarga sendiri-sendiri. Tapi yang gak bisa dipisahkan Bapak Ibu, coba lihat ini, mau dipaksakan jari manis ini untuk berpisah, ini tidak bisa jika ini memang dilekatkan pada diri kita sendiri. Itulah yang tergambar dalam 10 firman Tuhan, bahwa 10 firman Tuhan itu sudah tegas mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kita sendiri. Tanpa kita perintah seperti gambaran ini, gambaran jari tengah ini, diri kita sendiri, mau ke kanan mau ke kiri, memang harus mengalami sesuatu yang ada waktunya untuk berpisah. Tapi pasangan suami istri dengan adanya jari manis yang nanti juga akan dipasangi dengan cincin pernikahan itu, supaya tetap melekat, nggak bisa dia dipisahkan, kecuali alani hamateado yang bisa memisahkan orang yang dipersatukan Tuhan. Kira-kira begitu dalam bahasa Tobanya. Hanya karena kematianlah yang memisahkan kita, baik itu sebagai pribadi kita dipisahkan nanti antara tubuh kita dengan roh kita, dengan nyawa kita, dan sesama pasangan suami istri itu adalah harus berpisah karena kematian tadi. Jadi sudah jelas bagi kita mengapa orang Kristen sebenarnya kalau sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alasannya adalah karena kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Maka mari
kita bersama-sama, khususnya bagi Mas Sujiwo dan Mbak Vivi, lakukanlah perjalanan hidup ke depan, apalagi sebagai seorang istri, nantinya sebagai anggota Polri, itu memang ada kekhususan yang pasti akan membuat pasangan suami istri ini punya keistimewaan tersendiri yang pasti juga berbeda dengan keluarga lain, karena kita ini maksudnya dalam hidup pasangan suami istri itu punya tanggung jawab masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan pada diri kita. Enggak mungkin kita itu semuanya sama posisi maupun sampai kepada status sosial, strata dan sebagainya. Memang sudah diberi contoh teladan orang tua dari keluarga Polri, orang tua kita maupun juga keluarga biasa. Sebenarnya sesungguhnya di sini harus mengacu kepada tugas tanggung jawab kita. Saya rindu sekali untuk senantiasa kita jalankan tugas kita sebagai keluarga Kristen. Dari keluarga Kristen, dari organisasi atau dari lembaga gereja manapun kita, baik dari gereja ortodoks, gereja katolik, gereja HKBP, GKPI, HKI, GKI, atau apapun nama gereja kita. Ingat, Tuhan, Raja dan Kepalanya itu hanya satu. Dialah satu-satunya yang harus kita kasihi, kita hormati, kita sembah, kita puji, kita muliakan, kita dengarkan kebenaran firman-Nya yang harus kita laksanakan melalui diri kita. Kita nggak boleh hidup semau gue. Kita tidak bisa hidup semau diri kita sendiri. Kita harus melaksanakan tugas misi Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu. Dalam tugas koinonia, marturia dan diakonia, dalam tugas untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, bersekutu dalam lingkungan keluarga sebagai pasangan suami istri itu memang harus erat terus suami istri untuk menjadi contoh teladan bukan saja bagi keturunannya, tapi contoh dan teladan bagi orang lain di luar dari diri kita. Jangan pernah kita lupakan ini untuk melaksanakan tugas yang sifatnya the great command itu, suatu perintah agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan syarat-syarat untuk melaksanakan semuanya ini, marilah kita ingat akan apa yang ditawarkan, dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang memang syaratnya bisa berat kalau kita itu hidup egois, hanya untuk diri kita sendiri, untuk menekankan segi eksklusif yang hanya untuk keperluan diri kita sendiri. Tapi sesungguhnya kita punya misi yang inklusif. Hidup keluarga kita, pribadi kita itu harus bersifat menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus menjadi berkat bagi semua orang, termasuk juga kepada orang tua yang sudah memberikan contoh teladan yang baik bagi kita. Yang tidak baik memang harus dihilangkan, yang baik kita harus berlakukan di masa-masa yang datang. Dan ukuran atau kriteria baik itu, apapun yang naburju sifatnya, yang sifatnya baik di mata Tuhan, itulah yang menjadi ukuran untuk kita berlakukan dalam hidup kita. Jadi mulai hari ini, Mas Sujiwo dan Mbak Vivi, lakukanlah kehidupan keluargamu berdua nanti satu-satunya pedoman untuk melaksanakan segala tugas tanggung jawabmu. Sebaiknya harus betul-betul bermula dari sebagai anggota keluarga, sebagai kepala keluarga, dan juga sebagai ibu yang mengatur dalam rumah tangga. Itu harus kepada kebersamaan, mengingat soal kesepadanan itu ya, sepadan antara suami dan istri yang sama-sama di hadapan Tuhan sama. Tidak ada bedanya kita, karena memang mengemban tugas apa yang dikehendaki Tuhan. Dari jenis kelamin yang memang bisa diperkenankan oleh Tuhan yang berbeda jenis kelaminnya.
Karena memang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, walaupun tantangannya sekarang menyangkut transgender itu adalah tantangan berat bagi kita orang percaya. Sesungguhnya itu tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Malah petakalah kalau dipaksakan sesuatu hal yang sifatnya mempunyai pasangan yang sejenis. Ini sungguh-sungguh perlu diperingatkan, bukan saja bagi diri kita, maupun juga bagi setiap orang yang dekat dengan kita, untuk saling mengingatkan. Yang disebut dengan marsipai ngotan itu, saling mengingatkan itu memang harus betul-betul kita selalu laksanakan melalui cara-cara hidup yang berkenan di hati Tuhan. Maka sejak hari ini bagi pasangan suami istri yang sebentar lagi akan diteguhkan dan diberkati pernikahanmu, laksanakanlah yang menjadi tugas utama. Dan tidak boleh juga melupakan selagi mereka ada. Dalam bahasa Toba dikenal dengan patik palimahon itu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Lanjut umurmu itu, kalau bagi Israel dulu sampai kepada tanah Kanaan kan, tapi lanjut umurmu itu adalah sampai kepada tempat yang selama-lamanya dan sampai selama-lamanya di surga. Hidup kita ini jangan sampai mati dalam kuasa maut. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, sehingga kita nanti akan sampai juga kepada hidup. Ya, mungkin juga Mas Jiwo pernah mendengar dalam bahasa Toba ini dari bahasanya Mbak Vivi, hangoluan na saleleng-leleng na, urip ingkang langgeng dalam bahasa Jawanya. Orang Karo menyebutnya dengan geluh si tuhu-tuhu rasi rasa lalap, begitu. Bahasa Simalungunnya ini dari bahasa ibunya Sujiwo, goluh sadokahni dokahni, kan seperti itu. Hidup yang selama-lamanya, itulah yang menjadi tujuan hidup kita, dan harus dimulai dipertahankan terus ketika kita memang menjadi ujung tombak. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu sudah mau hidup untuk kita, Allah yang maha tinggi. Dia mau mati untuk menggantikan kita di atas kayu salib di Bukit Golgota, adalah untuk menggantikan kita. Tetapi dia tidak rela kalau baik dirinya sendiri maupun manusia itu secara kemanusiaannya itu mati terus, mati selama-lamanya. Makanya dia bangkit di hari Paskah itu untuk membangkitkan kita hidup, untuk kemudian dibawa kepada hidup yang saleleng-leleng na itu. Hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya sampai selama-lamanya itu. Ini sangat perlu. Dan pasti ketika katekisasi prapernikahan ini dianjurkan betul agar kita tidak melupakan segala tugas tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong baik saudara berdua yang menjadi pasangan suami istri resmi pada hari ini, maupun kita juga keluarga-keluarga yang sudah lama, untuk mengemban tugas ini supaya jangan pernah kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang boleh kami dalami kembali bagi kami keluarga-keluarga yang sudah lama, bahkan sampai kepada kami yang sudah beranak cucu, maupun juga pada keluarga baru yang akan Tuhan teguhkan dan berkati pasangan antara diri Sujiwo Satrio Priyono ini dengan saudari Vivi Sihombing. Oh Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mau mendengarkan, menerima, mengabulkan harapan dan doa kami, khususnya bagi pasangan suami istri yang akan Tuhan bentuk pada hari ini secara resmi. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Semuanya ini boleh berlaku dan terjadi dalam hidup kami terhadap pasangan Sujiwo dan Vivi ini ketika kami juga mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, mau menjadi pelaku firman-Mu itu sendiri. Karena kami tidak hanya sekedar mau mendengar, merenungkannya saja atau menceritakannya saja, tapi harus merealisasikan, melaksanakan, memberlakukan hidup ini yang seturut dengan kebenaran firman-Mu itu sendiri. Kami percaya Tuhan mau dengar doa dan harapan kami ini, karena kami bermohon berlutut di hadapan-Mu, di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berikut ini kita akan masuki persembahan.